Ya jemaah kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Pakaian. Mama tadi udah menyebutkan fungsinya ya Maya. Nah, kalau pakaian itu sendiri harus bagaimana sih Mah untuk perempuan dan laki-laki? Kembali kita ke Quran. Lihat Al-A'raf 31. Ya bani Adam huzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ke masjid. Kalau sholat, kalau ngaji, yasinan, zikiran yang terbaik. Makan minum jangan berlebihan, Allah benci dengan berlebihan. Artinya apa? Maaf jangan marah, ini Quran. Di kita tidak sedikit rumahnya bagus, mobilnya bagus, gelang sampai diketek. Saking kayanya. Susah dong, kaku tuh mah. Ya Allah, giliranmu kena, udah pada hitam hari itu. Ya Allah, sampai ada bintik-bintik Baju nih. mahal, mau kena paling murah. Ini yang Allah katakan. Pakaian buat ke masjid, buat ibadah, buat sholat, buat ngaji. Yang terbaik, yang termahal. Yang terbagus. Bahkan kalau kita datang ke masjid, ke musola orang, kadang-kadang numpang sholat. Aduh, muka udah pada hitam, mana basuh. Jadi kita nggak husu kan. Nah ini kata Allah. Allah memerintahkan kalau kita ibadah, kalau kita sholat, kalau kita ngaji, baca Quran, yasinan, mengenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Wa kulu wasrobu wa tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Punten, pernah kamu lihat orang dikawinin? Dikawinin. Menikah? Pernah. Oke. Pernah kamu lihat pakaian mempelai perempuan? Pernah Mah. Ada yang diseret nggak? Ada mau panjang-panjang. Oke. Mubazir nggak? Mubazir kain. Yang dikatakan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan orang berlebihan. Sok. Kita pakai akal sehat kita. Kalau seandainya buntut pengantin itu 3 meter, kalau bikin baju segede badan mama, cukup. Cukup Pak, dapat itu. Apalagi kalau yang buntutnya 5 meter, buat Ipeh 3 baju, dia kan kecil. Iya betul. Bazir, mendingan dipakai buat mereka. Iya. Jadi apapun yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, Allah menyatakan jangan berlebihan. Misalnya baju, fungsi pakaian untuk aurat. Nih, Mama ngomong, Mama kan tukang baju seumur-umur. Iya, Pak. Iya, Ma. Orang tua Mama jualan baju, sekarang disambung sama Mia. Jadi kita udah berapa turunan tuh jualan baju. Jadi tahu. Yang namanya baju dari mulai harga 40.000, 50.000, terus sampai harga puluhan juta. Fungsinya sama nggak? Fungsinya sama untuk menutupi aurat. Untuk dipakai. Jadi maksud saya gini. Kalau kita layak pakai baju 200.000, kenapa harus yang 50 juta? Nah iya itu betul Mah. Membazir uang jadinya. Lebih baik dimanfaatkan nolongin tetangga yang susah. Udah gitu bajunya mah sobek-sobek. Nyokolahin fakir miskin. Itu maksud Mama. Iya benar. Karena Allah menyatakan jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Iya. Rasio aja kita pakai. Benar. Yang penting fungsinya terpenuhi. Kalau itu lebih mahal. Kalau Mama, kalau boleh nyaranin sama kalian. Sisa harganya mending nyokolahin tetangga, nyokolahin saudara yang miskin, memberikan fakir miskin, ngasih makan mereka, nyokolahin mereka, mungkin rumahnya gentengnya bocor dan seterusnya, lebih bermanfaat. Iya. Daripada kita hayu aja mikirin. Walaupun mahal puluhan juta tuh baju, kalau mati dibawa nggak? Enggak. Mama tanya. Baju yang 200.000, yang 100.000 dengan baju yang 10 juta. Kalau kita pakai sudah seharian dari pagi sampai sore, kena keringat nggak? Kena keringat. Kalau beli baju yang 10 juta, 2 hari, 3 hari, 3 malam dipakai terus, apa pengen diganti? Diganti. Artinya walaupun puluhan juta tetap saja kena keringat. Jadi maksud saya dengan ayat yang disampaikan tadi, jangan terlalu berlebihan. Walaupun Anda mampu, lebih baik rezeki Anda disalurkan kepada yang membutuhkan bantuan kita. Lebih bermanfaat. Oke, sekarang kita kembali ke pamer aurat. Nah, ketika ada wanita yang punya pikiran bahwa pamer aurat, biarin badan gue ini, gue gak merugikan orang lain kok.
Betul. Nah, itu seringkali ada apa ya? Argumen seperti itu Bot, dari wanita yang ingin pamer. Argumen yang mengatakan bodoh amat badan-badan gue, Nah, itu dia. tubuh gue terserah gue dong. Artinya dia nantangin Allah. Dia lupa siapa dirinya, siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang membuat badannya mulus, siapa yang membuat badannya menjadi sehat. Kan Allah, dia lupa dari mana dia makanan, dari Allah. Dia lupa akan mati kembali kepada Allah. Seandainya punten, ketika mereka mengenakan pakaian yang tidak layak, mereka mati, apa tidak menyesal? Rasul mengatakan tidak kelompok manusia yang kalau mati tidak akan ditengok sama sekali. Yang pertama, seorang perempuan yang pakai kuduk unta. Tahu ipeh kuduk unta? Tahu Kan suka ada yang ya, konde rumahnya gitu. ngejendol. Oh, gejendol. Masa pala segede gini, ujung-ujung segede gitu? Iya, jadi Itu aneh hukumnya gitu. haram. Kata Nabi, mati nggak ditengok, masuk neraka. Ya Allah, naudzubillah. Kemudian siapa lagi? Orang yang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Dia pakai baju tapi tipis. Dia pakai baju sekwilda. Nararongol. Nah, lu jangan begitu nyengirnya. Yang Saya pengen kayak lihat aja. Jadi orang yang membuka aurat itu adalah haram. Punten, ibaratnya begini. Yang namanya orang yang membuka aurat, ibaratnya pakaian diler, laler juga nempok. Ayam juga bisa matok. Yang lewat nggak punya duit bisa megang-megang. Tapi yang rapih kayak begini, ibarat pakaian mah di etalase. Kerlap-kerlip ada lampunya. Nggak berani megang kalau nggak punya duit. Betul. Makanya Kesannya punya mahal. aurat jangan dieler. Karena aurat itu khusus buat suami Anda. Sekarang punten jangan marah. Tidak sedikit orang bangga mau nyanyi, mau tampil di kamera. Mikirin. Bolong di sini, bolong di sini, bolong di sini. Ada tuh sopir lu juga bolong di sini. Ah, itu dia udah saya omelin. Itu harus diomelin. Iya, iya. Karena ini adalah aurat buat Iya, laki-laki. benar-benar. Jadi seperti itu. Dan orang yang membuka aurat, Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam. Gara-gara lihat aurat itu orang, Masya Allah, tidak mustahil laki-laki melihat. Tergiur. Sampai dia nelen ludah. Iya. Sampai menginginkan sesuatu, sampai dia berkhayal. Artinya dia sudah mendekati zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Makanya pun kalau ada perempuan yang diperkosa, kalau emang dia udah pakai pecotot, pakainya pada ngablak begitu, bukan salah laki-lakinya, salah dia. Nah, Udah diumbar nih badan gue keren. Iya, iya benar. Lelaki gitu loh. Laki. Bener nggak? Benar mah. Artinya kalau dia diperkosa bukan salah tuh laki-lakinya, lu udah menawarkan. Nih gue bohai, nih bontok, nih licin dan seterusnya. Jadi seolah-olah nantangin. Makanya kalau dia diperkosa dan menyalahkan laki-laki, tapi dia. Itulah kenapa Islam perintahkan kita perempuan nutup aurat. Buat apa? Biar bisa membedakan mana orang beriman, mana tidak. nah, Mah, sekarang kan pasien udah makin makin maju gitu ya, Maya. Nah, sekarang tuh anak-anak muda kalau pakai iya, Fashion dia mah passion. Ya aku denger ngomongnya pasien kok pasien. Orang Fashion. kampung. Fashion. fashion. Kita yang ngertiin dia, Iya benar jangan Bang. suka begitu. Fashion. Pasien kok pasien makin maju. Balik deh coba. Kan fashion. Kan fashion makin kesini makin maju gitu ya, Maya. Berkembang, Makin berkembang. Nah, Ipa lihat kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kalau pakai jilbab rambutnya sengaja ditongolin gitu, Mah. Oke. Tongolin. Rambut selembar pun jangan kelihatan. Makanya tadi itu dia akan digantung rambutnya. Sengaja Jadi ditongolin. sholat itu ini tutup. Rambut yang kelihatan. Kayak kita haji perempuan semua ditutup. Rambut yang kelihatan. Bahkan kalau seandainya rontok satu rambut saja. Lagi kita muhrim haji. Muhrim umroh. Wajib didenda dengan memberikan makan fakir miskin 6 orang. Ya Itu denda. Allah. Satu helai rambut ya, Ya. Maya itu. Bahkan maaf, si Ipah bilang begitu, mah ingat. Tidak sedikit, dalam tanda kutip, jangan marah. Enggak mah, bukan bedu yang Bukan pakai kan jilbab. lagi ngomong malu. Oh iya, iya, betul. Jangan Jangan marah marah. yang dengar ini. Jangan marah. Tidak sedikit, Tuh. ibu-ibu pejabat yang pakai Iya. kudungan, jambulnya Nongol hitam. Artinya itu belum nutup aurat. Aurat. Punten ibu,
saya sebagai guru ngaji hanya berbicara, jangan tersinggung, jangan pernah nyinggung. Betul Pak. Betul. Baik, Ma. Yang Musdalifah maksud Bedu juga tahu siapa ya orang. Artis muda yang mau. Iya. Oke, nah setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.